Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Hasanah dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai urban farming atau pertanian perkotaan. Adapun topik pembahasannya kali ini, yang pertama ada ruang lingkup pertanian perkotaan, yang kedua konsep produksi pertanian perkotaan, yang ketiga pengembangan pertanian perkotaan saat ini, yang keempat aplikasi pola pertanian perkotaan, yang kelima komplemen pertanian perkotaan, yang keenam aplikasi pertanian perkotaan di beberapa negara, yang ketujuh urgensi pengembangan pertanian perkotaan, yang kedelapan pengembangan pertanian perkotaan, wujudkan kota yang berkelanjutan. Nah, yang pertama mengenai ruang lingkup pertanian perkotaan. Pertanian perkotaan merupakan industri yang memproses, dan menjual bahan makanan dalam hal memenuhi permintaan harian konsumen dalam kota dan pinggiran kota. Pertanian di perkotaan pada prinsipnya merupakan upaya dalam memanfaatkan ruang atau lahan yang masih ada di perkotaan, meliputi lahan perkarangan, lahan tidur, pagar, dan bahkan dinding serta atap suatu bangunan untuk menghasilkan produk pertanian. Tujuan pertanian perkotaan adalah sebagai sarana peningkatan ketersediaan bahan pangan dan pendapatan, atau juga sebagai suatu rekreasi dan relaksasi bagi pelakunya. Nah, sejarah pertanian perkotaan di Indonesia berawal dari pengembangan pertanian atau perkebunan buah-buahan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Yang kedua yaitu konsep produksi pertanian perkotaan. Sebagai suatu industri, pertanian perkotaan memiliki dua perspektif utama, yaitu perspektif sumber daya dan perspektif lingkungan. Dalam perspektif sumber daya, optimalisasi penggunaan sumber daya merupakan suatu keharusan sehingga akan memberikan keuntungan yang optimal secara ekonomi. Oleh sebab itu, proses daur ulang sangat penting dilakukan, serta metode biointensif merupakan suatu strategi yang sesuai untuk dikembangkan. Perspektif lingkungan juga terlibat dalam mendukung pengembangan pertanian perkotaan. Isu perubahan iklim global, polusi di perkotaan, serta akses terhadap makanan bergizi, sehat, dan aman merupakan ancaman yang termasuk dalam perspektif lingkungan. Oleh karena itu, isu ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus agar tidak menghambat pertanian perkotaan. Yang ketiga yaitu mengenai pengembangan pertanian perkotaan saat ini. Perkembangan laju pertumbuhan populasi di perkotaan membuat terjadinya pula peningkatan kebutuhan akan pangan dan lahan sebagai tempat tinggal. Sudah cukup banyak masyarakat Indonesia yang menerapkan pertanian perkotaan. Namun, pertanian perkotaan di Indonesia masih belum mampu untuk menyamai pencapaian pertanian perkotaan di luar negeri, karena terdapat permasalahan pada pertanian perkotaan yang disebabkan karena adanya urbanisasi, yang dimana diantaranya dapat dikelompokkan dalam aspek fisik, sosial, dan juga ekonomi. Yang keempat yaitu mengenai aplikasi pola pertanian perkotaan. Pola pertanian perkotaan subsistem budidaya merupakan segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan cara memproduksi tanaman menggunakan berbagai jenis teknik yang mencakup subsistem budidaya tanaman, subsistem peternakan, subsistem perikanan, dan subsistem composting. Subsistem budidaya tanaman terdiri atas vertikultur atau hidroponik yang dibagi dalam beberapa bagian berdasarkan media tumbuh yang digunakan, berdasarkan sistem irigasinya, dikelompokkan sistem terbuka dan sistem tertutup, berdasarkan penggunaan media, dikelompokkan menjadi substrate system dan layer root system, yaitu aquaponik dan vertiminaponik dan wall gardening. Yang kedua yaitu sistem peternakan. Subsistem peternakan berkaitan dengan cara memproduksi ternak di wilayah perkotaan. Lalu subsistem perikanan berkaitan dengan pengolahan sumber daya perairan. Dan yang terakhir yaitu subsistem composting atau berhubungan dengan teknologi pengomposan yang mudah diaplikasikan di perkotaan. Nah, yang kelima yaitu mengenai komplemen pertanian perkotaan. Berikut merupakan beberapa komplemen penting pertanian perkotaan yang potensial. Yang pertama ada budidaya tanaman pangan di lahan kosong, yang kedua bercocok tanam buah di dalam pot, yang ketiga pertanian organik, yang keempat yaitu aquaponik atau gabungan dari hidroponik dan aquakultur, yang kelima yaitu roof garden atau tanam atap, yang keenam ada kultur jaringan, yang ketujuh yaitu bisnis nursery atau tanaman hias, yang kedelapan yaitu berternak dalam pertanian perkotaan. Selanjutnya, yang keenam mengenai pertanian perkotaan di berbagai negara. Sejarah pertanian perkotaan di beberapa negara seperti Prancis, Belanda, Inggris, Rusia, Jerman, Cina, Jepang, Somalia, Amerika Serikat menjadi latar belakang pertanian perkotaan. Oleh karena mereka lebih awal menerapkan pertanian perkotaan di beberapa daerah mereka. Alasan mengapa negara tersebut menerapkan pertanian perkotaan adalah karena mayoritas masyarakatnya menyukai buah dan juga sayur yang segar.
Namun, karena proses transportasi distribusi yang panjang menyebabkan kesegaran buah tersebut menurun. Alhasil banyak masyarakat yang menerapkan pertanian perkotaan agar mendapatkan kualitas buah dan sayur yang mereka inginkan. Yang ketujuh yaitu mengenai urgensi pengembangan pertanian perkotaan. Perkiraan global data tahun 1993 mengungkapkan bahwa sebanyak 15-20% dari pangan di dunia dihasilkan di daerah perkotaan. Hal ini mendorong pertanian perkotaan agar terus diterapkan di seluruh dunia karena diperkirakan pada tahun 2050 populasi manusia di pusat perkotaan mencapai 80%. Nah, konsep pertanian perkotaan berdasarkan pendekatan Sustainable Development Goals berarti memaksimalkan pemerataan kesejahteraan dari aktivitas ekonomi sambil menjaga dan meningkatkan sumber daya ekonomi, aset sumber daya lingkungan, dan kultur sosial agar berkesinambungan. Dan yang kedelapan yaitu pengembangan pertanian perkotaan untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan. Semakin cepat suatu kota mengakui dan menerapkan pertanian perkotaan, maka semakin cepat pula masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Pertanian perkotaan dapat mengurangi masalah ekologi, membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhannya, dan meningkatkan keamanan makanan di sebagian besar kota. Pertanian perkotaan juga dapat menghasilkan tanaman hiasan yang menambah estetika. Pertanian perkotaan dapat menjadi sarana pembangunan modal sosial dan perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan perencanaan tata ruang karena memiliki manfaat kepada banyak aspek, seperti aspek ekonomi, sosial, dan ekologi kota. Aktivitas perekonomi. Nah, pertanian perkotaan perlu diakui dan diformalkan ke dalam kebijakan perencanaan penggunaan lahan perkotaan. Nah, selanjutnya yaitu pendapat saya pribadi. Menurut saya sangat penting untuk mengakui dan menerapkan sistem pertanian perkotaan atau urban farming bagi masyarakat kota. Seiring dengan perkembangan zaman dan juga meningkatnya populasi penduduk khususnya di kota membuat kebutuhan pangan juga semakin meningkat. Hal ini juga selaras dengan meningkatnya penggunaan lahan sebagai tempat tinggal masyarakat dan menyebabnya pengurangan lahan untuk pertanian. Oleh karena itu, penerapan pertanian perkotaan yang dilaksanakan di semua kota-kota besar akan memberikan dampak yang lebih signifikan. Dan karena adanya kesinambungan antara pertanian perkotaan dengan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals akan memberikan manfaat yang lebih luas. Apabila semua masyarakat dapat menerapkan urban farming di lahan mereka, maka akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat itu sendiri dan lingkungan. Seperti dapat membantu menyediakan bahan pangan yang murah, sehat bagi masyarakat perkotaan, dapat menambah estetika lingkungan di perkotaan, dan lain sebagainya. Selain itu, juga ketika tujuan pembangunan berkelanjutan tercapai, maka secara berkesinambungan juga kesejahteraan ekonomi masyarakat akan meningkat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dapat kesalahan dan segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.